Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Laila Rifianti dengan NIM 20010404019 izin mempresentasikan tentang perolehan fonem dalam pelafalan kata oleh penutur asing dalam video YouTube Tomohiro Yamashita. Pastinya ada kesalahan dalam berbahasa. Warga Indonesia juga kadang ada kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Apalagi seorang penutur asing yang masih belajar dalam belajar bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa beragam macamnya. Contohnya adalah kesalahan berbahasa dalam pelafalan, kesalahan berbahasa dalam penyusunan kata, dan kalimat lain sebagainya. Sehingga dalam penelitian ini berisi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing dapat memudahkan orang seperti penutur asing mempelajari bahasa Indonesia di luar pembelajaran formal. Tomohiro Yamashita merupakan penutur asing asal Jepang yang lahir pada tanggal 11 Januari 2000. Tomohiro Yamashita merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi di Universitas Waseda di Tokyo, Jepang. Tomohiro Yamashita mengenal Indonesia melalui mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan perguruan tinggi di Jepang yaitu Jerome Pauline Sijabat. Melalui video YouTube Jerome Pauline atau Nihongo Mantaku, Tomohiro Yamashita mulai mengenal Indonesia dan tertarik untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Tomohiro Yamashita memiliki perkembangan yang sangat cepat dalam berbahasa Indonesia untuk level pemula. Selama 8 bulan belajar bahasa Indonesia di Jepang, Tomohiro Yamashita mampu menguasai keterampilan membaca, berbicara, menyimak, dan menulis pada level pemula dengan sangat baik. Perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia Tomohiro Yamashita disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya motivasi belajar bahasa Indonesia yang sangat tinggi dan lingkungan sosial yang membuatnya dalam mempelajari serta berlatih bahasa Indonesia. Umumnya, belajar asing mempunyai perbedaan dengan bahasa Indonesia dari segi latar belakang bahasa dan budaya. Dampak dari perbedaan budaya dan bahasa berpengaruh dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah adanya kesalahan dalam proses belajar bahasa Indonesia. Dan ini yaitu YouTube Tomohiro Yamashita dalam akun YouTube Tomohiro Yamashita Channel. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dalam mengumpulkan data. Peneliti mengamati keseluruhan video blog dalam akun YouTube Tomohiro Yamashita Channel, kemudian mentranskripsikannya dan mencatat frasa dan kalimat yang diidentifikasi muncul kesalahan berbahasa Indonesia pada pelafalan kata, pembentukan kata, dan penyusunan kalimat. Selanjutnya, peneliti dapat memulai dan menganalisis perolehan fonem. Data yang kedua yaitu, dan di kuliah terakhir, dosennya memperkenalkan tentang lomba pidato bahasa Indonesia ke aku murid semua, dan aku langsung mau ikut waktu itu. Terdapat kesalahan berbahasa pada perubahan fonem L dari kata terakhir menjadi telahir. Perubahan fonem U dan R dari kata memperkenalkan menjadi memperkenalkan. Data yang ketiga yaitu semua makanan Indonesia waktu tambah nasi menjadi terlalu enak. Berdasarkan kutipan di atas, terdapat kesalahan berbahasa berupa penghilangan fonem L dari kata terlalu menjadi terlalu. Penghilangan fonem menjadi ketika pembelajar tidak melafalkan bunyi secara lengkap atau menghilangkan bunyi tersebut. Penghilangan fonem pada kata dalam bahasa Indonesia menjadi kata bahasa Jepang tidak memiliki deretan konsonan. Aku pikir makanan Indonesia semua pakai peanut sauce. Terdapat penghilangan fonem ai dari kata pakai menjadi pakai. Data yang kelima yaitu cara berbicara itu sopan, pelang-pelang jadi mudah aku mengerti. Berdasarkan kutipan di atas, terdapat kesalahan berbahasa berupa penambahan fonem G pada kata pelan-pelan menjadi pelang-pelang. Penambahan fonem G dari kata mengerti menjadi menggerti. Data yang keenam yaitu harus lebih latihan dalam menjadi lebih lancar. Terdapat kesalahan berbahasa berupa penambahan fonem G dari kata latihan menjadi latihan. Yang ditemukan 6 data yang menunjukkan kesalahan dalam pelafalan kata. Kesalahan tersebut diantaranya penutur asing pastinya melakukan kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh pembelajar asing dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan bagian proses pemrograman pembelajar. Kesalahan berbahasa ini menandakan bahwa Tomohiro Yamashita berada di fase peralihan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa pada pelafalan kata ditemukan sebanyak 3 kategori, yaitu perubahan fonem K menjadi fonem T, fonem R berubah menjadi fonem L menjadi fonem R, penghilangan fonem seperti penghilangan fonem AI, dan penambahan fonem seperti fonem eng.
Terjadinya kesalahan berbahasa pada Tomohiro Yamashita disebabkan oleh pengaruh bahasa ibu atau bahasa pertama pada saat belajar singkat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.